Teman-teman bola.com, kali ini kita kehadiran sosok yang cukup menarik. Dia adalah mantan pemain timnas Indonesia U19, eranya Indra Safri yang pertama, yang waktu itu juara Piala AFF U19 ya, Dina ya. Oke, Iya, benar, Mas. Dinan Javier. Oke, sehat Dinan, sehat ya, Gimana, Mas? Alhamdulillah sehat-sehat. sehat, Mas. Sehat-sehat, alhamdulillah. Ini kan sebenarnya banyak yang penasaran juga dengan kamu dan teman-teman di U19 waktu itu ya. Sebenarnya Ya, kayaknya terakhir kali waktu itu main tuh di kalau nggak salah di Borneo atau Kukar ya, klub terakhirmu. Bayangkara, Mas, Bayangkara. Oh, Bayangkara malahan ya, Bang. Ya waktu juara. Ya, Hmm. setelahnya, juara terus setelahnya. Hmm. Terus waktu itu mungkin banyak yang belum tahu cerita waktu itu Dinan. Apa sih yang membuat Dinan memutuskan pensiun waktu itu? Eh, Sebenarnya bilang pensiun atau enggaknya itu masih itu ya, Mas. Hmm. Karena memang waktu itu saya cedera Hmm. dan juga 2019 ya, cedera dan kebetulan saya ngelakuin operasi sudah beberapa kali, sudah 4 kali saya operasi. Hmm. Dan kaderullah belum sembuh-sembuh. Ya, ya udah akhirnya mungkin karena lama dan capek juga ya, capek terus Hmm. membutuhkan tenaga, pikiran, Hmm. waktu Hmm. sampai 4 kali operasi ya saya putuskan buat delay lah istilahnya. Tapi Oh. ya setelah itu ya akhirnya muncul pensiun-pensiun segala macam ya, ya seperti itulah gitu mas. Hmm. Cederanya kalau boleh tahu apa, Dinan? Ankle lah mas. Tapi ini ya terus kambuh terus ya. Iya, ya semacam itu lah. Jadi Hmm. udah dilakukan beberapa kali operasi, totalnya empat kali operasi, Hmm. tapi belum belum progres, belum baik lah. Ya belum Hmm. 100%, belum bisa back to sport ya. Kalau buat olahraga biasa Bisa mungkin ya. bisa, buat main bola biasa, Hmm. main. Tapi kalau untuk kompetitif profesional belum bisa. Hmm. Itu kena pertama kalinya di mana cederanya? Sebenarnya kena pertama kali itu kalau kita atlet ini kan akumulasi gitu mas. Oh iya, karena udah Jadi berkali-kali ya. ya iya Hmm. kayak gitu. Jadi rata-rata atlet itu ya mungkin ada yang kena 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 ke tackle segala macam. Tapi Hmm. kalau saya ini kasusnya akumulasi. Hmm. Akumulasi kayak gitu. Karena posisi Dinan kan juga winger kan ya, sering jadi sasaran ya. Kayaknya kalau Iya itu juga salah satunya juga bisa. Dinan, waktu itu aku pernah lama di Jogja juga dulu. Pernah dengar katanya Dinan waktu itu sempat ini ya, nyoba-nyoba bisnis kuliner kayaknya. Itu gimana sekarang kabarnya? Iya mas. Eh, Ya alhamdulillah, alhamdulillah lancar baik. Ini kebetulan Hmm. barusan ini tadi habis praktek ini teman-teman mampir Oh kita mampir iya. ke soto. Saya buka soto mas, namanya soto Heeh. ayam kaki jangi ya. Jadi hari ini tadi teman-teman license ini yang bumi Heeh. pada main ke sana mampir kita Hmm. makan soto di sana gitu. Hmm. 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 Alhamdulillah lancar mas. Oke, udah nih banyak cabangnya atau masih satu? Baru tiga mas. Oh, alhamdulillah, masya Allah, keren Ya, keren keren keren. Heeh. Nah, kan kemarin aku lihat di websitenya PSSI kan itu kan ada licensing pelatih ya, lisensi B ya di Jogja dan kebetulan di daftar iya. namanya kok, wih ada Dinan Xavier, ada Syahrul juga tuh, ada ex U19 waktu itu ya. Mm-mm. Berarti itu mulainya Dinan tuh dari C ya. Kalau ex pemain timnas tuh bisa langsung C ya dulu. Iya, waktu itu saya kebetulan ambil C-nya 2021 di Batu. Hmm. Jadi saya udah C waktu itu. Terus kalau ya kalau mantan main timnas itu bisa langsung C. Hmm. Bisa langsung C, Mas. Kayak gitu. Terus sekarang ini sejauh mana progresnya yang B ini? Oh ini kita udah masuk modul pertama ini masuk ke minggu kedua ya. Jadi Hmm. di license ini di B ini kita ada dua modul, modul satu Hmm. dan modul dua. Modul satu kita udah mulai dari minggu kemarin. Hmm. Terus minggu ini sudah mulai praktek ujian praktek. Hmm. Dan kemudian hari ini terakhir nanti sampai hari Sabtu
Terus kita ada rest 2 minggu. Nanti tanggal 24 kalau nggak salah kita masuk lagi ke modul 2. 2 minggu Hmm. lagi kayak gitu Mas. Hmm. Modul 2-nya nanti baru baru bisa setelah itu baru bisa dapat lisensi B ya. Iya, Hmm. lulus atau enggaknya dulu Mas. Oh iya gitu ya. Kan ada ujian-ujian ya. Harapannya lulus semua lah. Mudah-mudahan Iyalah, semua. amin. Berarti kalau B ini eh, bisa ke Liga 3 ya? Atau apa? Kalau kalau nggak salah mungkin bisa Liga 3 ya Mas. Kalau Liga 2 itu masih asisten kalau nggak Asisten salah ya. ya? Hmm. Saya nggak tahu apa gimana regulasinya sekarang. Tapi Hmm. sepertinya seperti itu sih. Hmm. Dinan, ini kan juga eh, jadi keluhan banyak orang ya, terutama orang yang ingin meniti karir jadi pelatih. Katanya untuk ngambil lisensi itu mahal ya. Mahal nggak sih? Kalau saya kurang tahu ya Mas, alhamdulillah ini kan ada fasilitas dari PSSI apresiasi ya pemain timnas ya. Oh gitu. Jadi Oh, berarti alhamdulillah bagus kita lah kalau ada program fasilitas itu ya. Hmm. iya alhamdulillah PSSI Hmm. juga bagus programnya Hmm. apa program dari PSSI Hmm. kita kasih fasilitas buat ikuti lisensi kepelatihan ini ya mudah-mudahan fasilitas dari PSSI dan Kemenpora ya ini kalau nggak salah. Hmm. Nah, ini mudah-mudahan bisa merambah ke atlet-atlet yang mungkin non timnas ya. Ya. Atau mungkin program-program lain tapi ini sangat kami apresiasi sebagai mantan-mantan pemain Hmm. gitu. Oh, ya, berarti bersyukur banget lah. Sebenarnya kita kan kalau ingin membentuk iklim sepak bola yang bagus kan pelatih dulu juga harus dibagusin ya, Dinan ya. Hmm. Sejauh ini Jelas Dinan melihatnya gimana? faktor utama. Dinan melihatnya gimana pelatih di Indonesia? Jumlahnya udah banyak kah atau kualitasnya gimana? Kalau sekarang sih kebetulan ini PSSI juga sedang gencar-gencarnya Hmm. itu ya mas apa namanya program license ini. Iya. Dengar-dengar juga lagi banyak diprogramkan tiap daerah Hmm. dan juga semakin ke sini itu license ini mungkin dulu Liga 3 masih bisa C, sekarang Oh harus B. iya. Terus mungkin dulu EPA bisa C atau B, ya sekarang Hmm. harus A kayak gitu. Jadi Hmm. mungkin sekarang progresnya karena semakin banyak pelatih juga yang sudah ikuti kursus Hmm. dan eh, apa semakin karena kan ngelatih ini kayak itu mas mengikuti zaman juga. Jadi Betul. latihan Hmm. tahun 2010-an ke atas sama 2020-an ke atas itu masih beda, Hmm. sangat beda. Jadi memang pelatih itu harus update setiap saat yang saya Hmm. pelajari dari ikut license ini ya Hmm. seperti itu. Karena taktik sepak bola juga kayaknya berkembang terus ya. Cepet ya. Iya benar, Hmm. benar sekali. Mungkin dulu yang mengutamakan fisik ya kan. Heeh. Sekarang enggak, mas. Sekarang murni harus taktikalnya, Hmm. ya kan. Jadi Kalau persiapannya juga. hmm. Kalau di B itu yang dipelajari udah sampai taktikal yang dalam gitu nggak sih, Dinan atau gimana? Kita sudah mulai taktikal. Kalau di C kan basic ya masih basic. Oh, Maksudnya basic itu sudah mulai ke tim, tapi masih ke fase anak-anak usia mungkin di bawah 15 tahun ya ya remaja sedikit, ya. sedikit. Hmm. Tapi kita kalau yang B ini sudah mulai masuk ke fase taktikal, masuk ke periodisasi, menyiapkan Hmm. tim. Nanti spesifiknya lagi yang udah pakai peraga tim senior udah di A. Hmm. Gitu. Oke. Dinan ini nggak boleh tahu nggak ada sosok pelatih yang maksudnya kiblatnya Dinan nih mainnya ala Guardiola kah atau Mourinho atau apa gitu? Atau Coach Indra Safri mungkin? Kalau 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 misalnya di Heeh. internasional jelas pelatih yang banyak tropinya pastilah ya mas. Oh iya, Tujuan main bola kan menang ya. Ya iya, kecuali development beda. iya Kalau udah benar. profesional ya tujuannya menang ya kan juara. Ya pasti Guardiola segala Hmm. macam. Tapi kalau di nasional ini jelas ya mantan pelatih saya pasti yang memang dia sangat bagus leadershipnya ya Coach Indra Safri Hmm. itu ya kita juga termasuk asisten-asistennya Coach Nur Hmm. Sailan, Coach Eko juga Ya. karena kan kita di B ini diajari mas bahwa kita sebagai pelatih itu ada tim behind timnya jadi Hmm. bukan cuma pelatih mungkin memang kalau ada apa-apa selalu pelatih kepala tapi pelatih kepala itu tidak akan bisa jalan kalau Hmm. nggak ada asisten. Bahkan saya dengar Sintayong itu timnya itu ada 20 atau 30 ya.
Ya, Kalau ya nggak salah. banyak memang banyak. Kalau nggak salah saya dengan Ya, Jowo tuh, ya banyak sekali. Jadi termasuk analisis lah, apalah segala macam hmm, semua itu yang membentuk head coach menjadi coach yang baik. Gitu, hmm. Ya kalau gitu sih kita Mas. juga sering liputan ke timnas kan, entah itu Sintayong atau Indra Safri, memang kalau latihan itu banyak banget yang terlibat. Ada yang di atas, ada yang ini kan, video analis segala macam gitu gitu. Hmm. Benar, benar Mas. Sepak bola modern sekarang kayak gitu Mas. Memang, Hmm. memang sudah ya, udah termasuk pakai analisis, sudah kita juga pakai sport science juga kan. Ya, ya. Jadi semua semua by data. Hmm. Jadi Dinan sekarang ini statusnya udah ngelatih di mana atau masih belum? Memang masih latih-latih SSB Suratin kayak gitu sih Mas. Suratin ya di Aktivitas Jogja, aktivitasnya Banguntapan. Suratin Jogja ya. Oke. Tadi nyinggung soal Coach Indra, mungkin flashback sedikit. Dinan, dulu kan Coach Indra tuh waktu 2013 tuh salah satu cara pembentukan pemain kan dia belusukan ya ke berbagai daerah gitu ya untuk nyari-nyari pemain potensial. Dulu Dinan ditemukan Indra Safri itu gimana Dinan ceritanya? Eh, Waktu itu sih saya langsung dari itu ya Mas. Saya kan mantan SAD ya, tadi Uruguay. Oh langsung Jadi ya. jadi setelah bubar yang SAD itu, Hmm, setelah pulang dari Uruguay saya langsung gabung ke 19. Jadi hmm, semua yang di saat itu satu tim, hmm, dan kita masih satu angkatan yang tahun 95 itu, kelahiran 95, kita hmm, masuk semua ke 19 ini buat seleksi gitu. hmm. Itu termasuk Yanto Basna ya? Bareng ya kayaknya. Iya, termasuk termasuk Oh, termasuk yang Tobas. oke. Basnan, Samu, Maldini, Pali, terus yang bekas Uruguay itu, Hmm. eh, banyak Bagas, terus siapa lagi? Banyak lah. Awan, Seto. Heeh. Di Uruguay itu berapa lama dulu, Dinan? Kalau saya hampir 2 tahun sih. Itu tahun terakhir yang udah hancur-hancurnya PSSI itu ya. Yang ada dualisme itu ya. Iya, 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 iya. Jadi bubar waktu itu program yang dia saat itu. Iyalah, itu memang itu berarti angkatan ke berapa ya? Ketiga ya? Yang tiga tuh. Kalau nggak ketiga, keempat mungkin ya. Heeh. Atau keempat atau kelima saya Hmm. kurang kurang itu sih. Kurang Ini, Dinan Uruguay kan negaranya kecil ya, kalau dibandingkan dengan kita, gitu. Apa yang didapat ya. lama di sana 2 tahun tuh? Oh, waktu itu kan saya 2012, 2013 ya. Ya, Jadi kita bisa bilang 10 tahun yang lalu lah. 10 tahun yang lalu aja mereka sudah sport science-nya itu udah maju. hmm. Ya, kita latihan juga nggak kayak di Indonesia waktu itu sehari 2 kali misalnya di Indonesia. Di sana sehari sekali. Bahkan kita Tapi itu efektif waktu ya. datang ke sana, ya Hmm. saya pribadi yang biasa mungkin dilatih yang sehari 2 kali, pokoknya lah sampai capek lah istilahnya ya. Sampai ke sana itu ada culture shock lah. Hmm. Latihan sekali, sehari sekali terus cuma kayak gini. Karena kan mereka juga udah ada periodisasinya. Kita itu di sana Hmm. setiap Sabtu main, Mas. Oh ya, Kayak kompetisi gitu lah. Jadi mereka ya. udah ada dari Senin sampai Jumat yang ngapain programnya udah ada. Hmm. Gitu. Cuman kan kita sebagai yang namanya orang awam, anak muda yang dulunya tahunya pokoknya main bola capek gitu ya. Ternyata setelah berapa lama, oh ya ternyata memang perbedaan di jadi mungkin di culture-nya ya mereka Heeh. udah mulai modern ya kan, sudah Hmm. mulai waktu itu sudah mulai pakai heart rate. Kalau sekarang kan yang pakai kayak tank top itu ya. Kalau Ya, dulu ya, masih ya. pakai jam, masih pakai jam dulu dulu belum Hmm. ada yang pakai heart rate terus gizinya, terus lemak, ini semua terhitung by data. Hmm. Jadi kita harus ini itu segala macam ya. Perbedaan sama Indonesia ya beda memang di bagian Hmm. fasilitas itu. Makanya nggak heran ya Waktu mereka itu ya. walaupun kecil negaranya terus jumlah penduduknya juga sedikit tapi pemain bintangnya selalu muncul ya. Tim Oh timnas iya, juga. dan iya, dan Hmm. waktu itu kan kita main itu misalnya di kayak tim apa main Peñarol lah, Ya. youth-nya misalnya. Gitu. Atau mungkin bukan tim besar kayak Peñarol itu mereka punya 3 lapangan, 4 lapangan, 5 lapangan. Ya. Iya, ya dibilang hal kecil bukan hal kecil itu besar itu Ya, fasilitas ya. kan. Fasilitas basic yang memang Daripada seharusnya ya dipunyai semua tim kan. setiap tim lah ya. Padahal itu hanya tim youth istilahnya ya. Hmm. Gitu. Tapi ya sudah seperti itu spesifiknya. Hmm. Ada nggak ini dulu mungkin pemain muda yang dilawan Dinan waktu di SAD yang sekarang jadi bintang Uruguay itu ada nggak?
Nggak ada ya? Apa? Kayak Aduh, gitu ya? saya nggak itu ya mas. Nggak ingat waktu itu kan. Kita Hmm. sering sih waktu itu lawan timnas Uruguay yang U17 itu sering banget memang. Eh, Tapi kan kita nggak waktu itu nggak itu. Kita kan nggak. fokus kan sama Suarez ya waktu itu kan Suarez sering juga datang ke waktu kita main di camp Hmm. kayak PSSI-nya Uruguay itu Ya, ya. dia sering ikut latihan. Jadi kita nggak ngeh sama Yang kecil-kecil ya. tim oponen kita ya. Hmm. Mungkin ya pasti ada sih mas, pasti ada Hmm. yang orbit pasti ada. Tapi kita Mungkin nggak kalau ngeh. seumuran Dinan ya siapa sekarang ya? Fedi Valverde mungkin kali ya. Umurnya kan sama kan Itu dua kayak delapan di dua bawah sembilan saya. tuh. Iya 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 mungkin ya masih di ya bisa sih. Heeh. Oke. Terus Dinan ini eh ke depan gimana? Rencananya berarti langsung habis B ini langsung nanti akan ambil A atau gimana? Oh kalau saya sih sebenarnya ngalir aja dulu sih mas. Saya nggak ada target kayak oh langsung A terus A tuh enggak. Hmm. Jadi sebenarnya kayak kita itu ikut sekolah license itu ya hanya teori mas. Hmm. Maksudnya teori eh, penilaian atau kualitas kita itu ya nanti setelah dari sini kita implementasikan di tim yang kita pegang Hmm. atau apapun itu baru kita bisa jadi pelatih yang bagus lah. Hmm. Kalau kita ini sekolah kan ibaratnya apa ya ya teori walaupun ada prakteknya cuman kan Hmm. nanti aplikasinya kan kita di lapangan kalau sudah kembali ke tim masing-masing make tim sendiri gitu Hmm. ya. Hmm. Hmm. Jadi mungkin fokus gitu dulu aja kita cari Hmm. pengalaman di tim, ngeramu pemain lah, bikin latihan kayak gitu aja sih Mas. Gak ada Hmm. target sih saya kalau mau ke A dulu gitu Hmm. belum Oke. belum ada target yang kayak gitu. Kita mungkin sedikit flashback dulu ke dulu yang U19 ya. Dulu kan sempat ya aku juga ngerasain hype-nya waktu itu kita juara ya U19 dan banyak Iya pemain-pemain ya. kan yang eh, punya potensi yang bagus lah ya termasuk Dinan gitu ya dulu. Dan tapi sekarang mungkin yang tersisa di Liga 1 mungkin nggak banyak gitu. Kalau Dinan melihatnya gitu gimana itu Dinan yang menyebabkan Eh iya kalau kalau saya pribadi ini saya pribadi ya Mas, saya nggak ya tahu ya. kalau yang lain ya. Mm, Karena kan kita di 19 ya, kita kan di 19 itu bukan dari kecil ya. Maksudnya kita kayak saya itu masuk 19 itu dari ya dari pas 2013-nya ya kan. mm, Dari awal. Mungkin nggak dari 17 segala macam nggak. Kalau dari saya pribadi sih mungkin ya kesalahan dari youth-nya Mas. Mungkin ya. mm, Mungkin kan memang kalau yang saya tahu sekarang ini bahwa memang dari kecil fase kecil itu ya kita memang nggak bisa digojlok lah istilahnya ya namanya anak kecil terus ada mungkin kan kebiasaan kita dulu ya mm. latihan mau senior mau kecil ya wis abot gitu lah Ya ya. jadi mungkin mungkin karena memang otot namanya otot orang dewasa dan anak-anak remaja usia-usia muda itu kan itu masih beda ya Mm, usia muda masih berkembang masih tumbuh dia masih bisa tumbuh tinggi lagi usia apa ya usia berkembang lah mm, jadi ototnya juga belum 100% yang kuat atau mm, gimana ya kan sudah dilatih dengan yang mungkin porsinya over mm, overload lah istilahnya mungkin kalau menurut saya kalau saya pribadi itu tapi mm. kalau teman-teman yang lain saya nggak bisa komentar karena mungkin kasusnya beda-beda mas ya Beda tapi pengalamannya kalau juga dari beda saya yang dialami pribadi ya. iya mungkin mereka kasusnya apalagi kan Mm, beda-beda ya kalau dari saya mungkin itu sih overload saat kecil memang saat kecil yo apa ya istilahnya superior kita ya ya. kita superior tapi ternyata harusnya kan fasenya tuh gini ya progres ke atas ya Mm-mm. tapi mungkin mungkin malah jadi gini terus gini Iya. harusnya kan progres kayak gini Sebelum mungkin itu 25 sih malah udah gini gitu ya, udah nurun ya. iya Eh, itu ya mm, bukan turun fisiknya tapi mungkin turun masa masa ototnya apalah yang memang ya. mungkin yang Mm, oke saya cerita tadi dari akumulasi ya. mm, Mungkin mungkin itu sih yang saya mm, saya pelajari mm, selama ini kayak gitu mm. Ada ini nggak rasa penyesalan nggak Dinan? enggak mas enggak. Nggak ya. Oh mungkin awal-awal ada mas awal-awal Hmm. namanya awal-awal dulu saya istilahnya cedera saat istilahnya apa ya panas-panasnya lah ya Ya, 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 ya. panas-panasnya itu Hmm.
sangat belum bisa nerima ya. Hmm. Waktu itu belum bisa nerima namanya yang main-main kita cedera, pasti Hmm. namanya seorang atlet itu pasti ada rasa kecewa, nggak terima segala. Hmm. Tapi karena sudah ya waktu lah ya Hmm. yang nyembuhin itu, ya sekarang udah biasa. Mau nyesel pun juga ya kita sekarang realistis, kita nggak bisa idealis lah. Kita Ya, ya. realistis, harus realistis, ya udah, kita nggak bisa gini, kita udah lakukan ikhtiar tawakal. Kalau memang caranya gini, ya kita harus cari peluang lain Ya, benar. istilahnya, ya kan. Kayak gini Hmm. kan, contohnya misalnya kita maksimalin di license ini misalnya, Ya, atau mungkin bagian-bagian sepak bola lain misalnya apa kayak gitu. ya, soalnya bola kan bagiannya banyak ya, bukan cuman Iya, bisa. apalagi modern kayak Iya. sepak bola modern sekarang ini bener-bener di luar Nah, apa ya, memang udah bukan bukan main bola toh. bisnis Ya, industri. udah berindustri besar ya peluangnya juga. Nah, Dinan, mungkin sedikit bicara soal ini kan kemarin timnas U20 asuhan Coach Indra Safri kan baru lolos ke Piala Asia ya U20 ya. Dulu Ya, dulu Dinan main nggak sih yang di Myanmar? Main ya? Main kan ya? main Nah, main. nah, melihat anak-anak sekarang yang diasuh Coach Indra Safri di U20 ini gimana, Dinan? Kalau saya ngelihat ya pasti udah jauh lebih Hmm. merata mungkin Mas ya. Sudah Hmm. merata juga, semakin modern zaman juga mereka juga latihannya juga, Coach Indra juga pasti up to date ya. Hmm. Latihannya Ya. sekarang juga saya dengar juga asistennya Coach Indra itu udah ada 20-an juga kalau nggak Iya, salah. benar, benar. Maksudnya tim dia asistennya udah berapa, terus tim supportnya analisis apa segala macam Hmm. udah lebih. Kalau dulu saya ada analisis tapi mungkin masih belum banyak ya. Kalau sekarang Ya. pasti lebih banyak saya dengarnya udah, pastinya Hmm. ya bagus lah buat pembentuk development Hmm. pemain-pemain junior kita, terutama buat nanti timnas ya. Hmm. Harapannya juga nanti timnas senior di sini ya sama pemain binaan dari nasional lah, Ya, ya, kayak ya. gitu. Hmm. Harapannya kan seperti itu ya. Hmm. 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 Kembali lagi ke PSSI kalau gitu. Tugasnya PSSI. Ya, soalnya itu ya PR besar sih, terutama kalau pemain muda kalau kita lihat pembinaannya juga pasti ya jalan tapi masih rasanya masih kurang ya, Nah, masih ya masih kan? masih jauh sih, Mm-mm. masih kurang. Oke, mungkin Dinan terakhir eh, harapan untuk mungkin karirmu ke depan deh, ingin mencapai level Harapan untuk apaan karir gitu, saya ke depan. atau mungkin ada Harapan untuk impian karir saya ke depan. hmm, impian timnas atau apa melatih. Kalau saya sih kalau kayak impian segala macam, karena sekarang saya juga udah realistis, saya nggak Hmm, terlalu ambisi sih Mas. ya. Saya nggak terlalu ambisi, saya juga sekarang juga ada kegiatan Hmm. lain juga kan. Jadi istilahnya fokus saya juga nggak cuma melatih. Tapi kalau di bagian melatih ini harapan saya ya, ya penting saya berguna, bermanfaat. Kalaupun nggak bisa nasional, yang penting kitaran saya dulu. Kita Ya, mungkin SSB, Suratin. Jadi kita sebenarnya nasional ini dimulai dari daerah, betul. ya kan? Nasional itu dimulai daerah. Kita nggak bisa membenerin, apa ya istilahnya, kita nggak bisa benerin sasisnya kalau mesinnya aja bobrok, ya kan. Hmm, ya. Jadi mesin itu ibaratnya daerah-daerah ini, pemain-pemain daerah kita paling kita bina, ya tentunya juga untuk program PSSI, tapi pelatih-pelatih juga harus aware, up to date dengan Hmm, latihan-latihan zaman sekarang juga, yang saya rasa juga kebanyakan pelatih-pelatih SSB, mohon maaf, juga masih eh, apa ya, menggunakan metode-metode lama lama. gitu. Hmm, Iya, tapi itu wajar. Kita nggak bisa nyalain pelatih. Memang, memang mungkin dari pihak ya yang teratasnya PSSI juga mungkin hmm, apa ya, implementasi kayak pelatihan kayak gini itu harus dimasifkan juga ya di iya, iya. sektor-sektor pelatihan ini ke daerah-daerah kayak gitu. Hmm, SSB tentunya seperti oke, itu sih. oke deh. Ya, kita cukupkan dulu, Dinan. Terima kasih Siap. sudah ngobrol-ngobrol dengan kami Bola.com nih. Sama-sama. Makasih Nah, Mas Heri kan. nanti kalau aku ke Jogja bakal mampir lah, insya Allah. Ke sotonya. Kabarin Mas. Harus Siap. cobain soto. Oke. Terima kasih Dinan. Semoga lancar-lancar Siap Mas Heri. licensingnya. Amin. Yuk. Amin.
terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.